Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas perlindungan-Mu dalam istirahat kami dan Kau berikan hari yang baru buat kami. Berbicara Tuhan kepada kami, agar kami semakin kuat menghadapi perjalanan kehidupan ini, akan semakin percaya dan semakin setia ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Katakan tidak kepada kuasa gelap. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 28 ayat 12 sampai 19 yang mengatakan demikian. 1 Samuel 28 ayat 12. Ketika perempuan itu melihat Samuel berteriaklah dia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicara raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat seorang yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu ia dan dengan mukanya sampai ke tanah dengan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, ini. Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu di atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Demikianlah firman Tuhan. Kuasa-kuasa gelap sering terjadi dalam praktek kehidupan masyarakat pada zaman dulu. Juga sekarang. Ya, masih mungkin saja ada orang yang kesurupan, orang-orang yang berbicara tiba-tiba waktu pingsan dan langsung orang berkata, "Oh, dia dia sedang berbicara dengan almarhum," dan sebagainya. Kisah seperti di atas sudah sering kita alami oleh orang-orang yang masih mempercayai bahwa arwah nenek moyang masih dapat berhubungan dengan mereka. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Saul yang sebelumnya pernah menyingkirkan dan membunuh para pemanggil arwah dari tengah-tengah bangsa Israel, tetapi sekarang justru dia memanggil arwah karena dia merasakan bahwa Tuhan tidak lagi memberikan jawaban atas pergumulan yang dia alami dalam melawan bangsa Filistin. Ia mengambil tindakan mendatangi seorang perempuan pemanggil arwah di Endor. Ia berbicara dengan arwah yang menyerupai Samuel, meminta nasihat dan pertolongan kepada arwah tersebut. Benarkah dia Samuel? Terlepas daripada itu, Tuhan mengatakan adalah kekejian bagiku jika engkau datang kepada arwah-arwah. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas di dalam 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai dengan 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jadi alasan Tuhan meninggalkan dia dan Tuhan akhirnya mengambil nyawanya adalah karena Saul tidak setia kepada Tuhan. Dan Saul
meminta petunjuk dari arwah. Tuhan dengan sangat tegas berkali-kali, jangan berhubungan dengan ilah-ilah lain. Karena aku adalah Allah yang cemburu. Kita akan baca lagi dengan sangat jelas bagaimana Tuhan sangat marah jika kita berhubungan dengan roh-roh arwah atau roh-roh peramal. Imamat 19 ayat 31 mengatakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan mengatakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu menajiskan diri karena mereka. Tuhan mengatakan, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, ya ini yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri, Tuhan sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Sama seperti Saul dilenyapkan Tuhan. Demikian juga kita. Ya kita terus masih berhubungan dengan roh-roh peramal, ya, bertanya dengan orang-orang pintar. Nah, hati-hati. Tuhan katakan, akulah Tuhan yang akan melenyapkan engkau dari tengah-tengah. Bertobatlah, tinggalkan itu semua. Tetap setialah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, pegang tangan Tuhan. Yakinlah, Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar setiap permasalahan kehidupan. Dia tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Janji Tuhan dan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk itu, tinggalkan semua kuasa-kuasa kegelapanmu mulai hari ini dalam hidupmu. Katakan tidak atau bertindak tegas untuk berkata tidak pada kuasa kegelapan. Untuk itu marilah kita menanggalkan segala keinginan dan kesenangan duniawi kita untuk berhubungan dengan arwah atau berpalinglah kepada Yesus. Biarlah hubungan kita dengan Tuhan semakin erat sehingga kita tidak lagi tertarik pada kuasa-kuasa kegelapan. Mari kita berdoa. Bapa, mulai saat ini Tuhan, kami percaya akan buang segala keinginan kami, ketidaksetiaan kami kepadamu. Kami hanya berharap, hanya mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Yang berkuasa adalah Roh kami, Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan adalah kekuatan dan perisaimu. Tidak ada yang lain dalam hidupmu. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin.